Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema siang ini adalah yang datang sebentar lagi. Ya, yang datang sebentar lagi. Kita cek di sini. Yang datang padamu sebentar lagi. Gak usah mikirin siapa-siapa, kita akan lihat ciri-cirinya. Orangnya, kalau aku bisa lihat secara personal ya, orangnya gerasa gerusu. Kemudian aku bisa ngelihatnya dia sekarang lagi struggling masalah keuangan karena keuangannya sendiri itu mungkin lagi nggak baik-baik aja. Di sini dia tidak bisa ngumpulin uang. Dalam arti kan ini muda ya. Ini jiwa muda, jadi banyak borosnya, banyak keluar uang. Nah, di sini kalau aku lihat orangnya itu kesepian, loner, penyendiri, selalu merasa kesepian. Hidupnya itu penuh dengan menghitung uang, fluktuatif naik turunnya uang ya. Mungkin kalau kayak begini dia kerja di bidang keuangan itu juga bisa ya. Tapi yang bagian lapangan itu juga bisa ya. Mungkin kayak apa namanya? Broker atau apapun itu. Kalau kamu tahu ya, ini kondisinya kayak berhadap-hadap, berpunggung-punggungan dengan pasangan. Maksudnya, kalau dia punya pasangan, maka sedang berkonflik. Kalau misalnya tidak punya pasangan, ini bisa jadi dia ada nggak enak hati sama ibunya, gitu. Jadi ada yang ngedompleng. Dan satu lagi di sini banyak diatur sama feminin, oke? Hidupnya dia diatur sama feminin, harus begini, harus begitu, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia laki-laki, istrinya sama ibunya itu kayak neken dia, itu ada kondisi gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, antara adik perempuan atau ibu yang menekan, oke? Ada keluarga, ada cewek, saudara atau mungkin pasangan yang umurnya nggak jauh beda, seumuran ya, sama hidupnya tuh ada ibu. Mungkin punya adik cowok, adik cewek ya, dia umurnya sepantaran atau lebih tua dari kamu. Yang datang sebentar lagi dalam hidup kamu. Orang ini pernah berusaha untuk mendekati kamu, pernah berusaha untuk dekat, atau memang ada usaha tapi gagal. Pernah suka sama kamu tapi gagal. Ya, dia ada usaha untuk deketin kamu, mungkin mencoba berbagai cara, tetapi ya malah jadi gak karuan gitu loh. Kamu gak nyaman atau hidup kamu itu diporak-porandain sama dia. Kalian ada gagal berkomitmen di sini. Sempat deket, tapi kayak nggak komitmen. Tuh, ya banyak hambatan dalam berkomitmen. Jadi aku bisa ngelihat seseorang di sini itu sudah mencoba segala cara untuk bisa dekat sama kamu, tetapi sepertinya kayak gagal berkomitmen. Ya, bisa jadi ya kendalanya mungkin dari orang tua, dari keluarga. Kita lihat lagi di sini. Ya, tidak beruntung mungkin. Kamu ternyata sama orang lain, atau dia tiba-tiba dijodohkan sama orang lain, atau kala itu dia sudah dekat dengan seseorang sehingga nggak bisa sehingga harus terhenti komunikasi kalian dan lain-lain. Kita akan buka di sini teman-teman untuk energinya yang datang sebentar lagi padamu. Kita cek energinya.
datang sebentar lagi padamu. Orangnya cukup misterius. Mungkin kamu tahu tentang dia itu nggak keseluruhan, nggak kenal secara langsung keluarganya, kamu hanya tahu dari ceritanya dia. Masih banyak yang kayak buat kamu penasaran. Komitmen. Aku nggak tahu ya, kalian ini bisa dibilang pacaran atau enggak. Tetapi sebetulnya kalian ini bisa jadi statusnya TTM atau deket. Tetapi kayak dibilang status kedepannya seperti apa, itu masih kayak misteri teman-teman. Masih belum tahu nih kedepannya gimana. Ini orang yang datang ke kamu nih. Kamu suka sama dia. Saling cinta, saling suka, tapi banyak misteri di sosoknya misterius. Kamu tuh kepo banget sama nih orang. Ini cinta kamu cinta dia. Kalian saling cinta. Bisa jadi berawal dari temenan. Dan sekarang koneksinya itu kayak memang kalian saling suka, saling sayang. Ada true love di situ. Ya. Dan ini pendewasaan loh teman-teman. Jadi cintanya itu benar-benar kuat banget melekat sama kamu karena kamu mendapatkan kenyamanan. Kamu dapat dari orang ini. Bisa jadi orang dari masa lalu kamu yang sempat mau dekat tetapi fail atau gagal. Four of Wands. Yang dia rasakan ketika datang ke kamu adalah kamu rumahnya. Kamu bayangin gak sih kalau seandainya dia berjalan ya, dia gak tahu dia harus kemana, dia nyaman melihat satu rumah yang nyaman ya, mungkin rumahnya dengan penerangan yang baik, rumahnya gak begitu besar tapi feels homey. Dan dia betah di situ. Jadi dia merasakan ada kehangatan dari hati yang buat kayak aku nyaman sama kamu gitu ya. Orang ini banyak menahan gairah ke kamu. Banyak menahan gairah ke kamu. Dia ingin berencana. Ya, dia ingin berencana, dia pengen ibaratnya dia pengen melit hubungan ini, melider atau memimpin hubungan ini. Nanti kita gimana? Jadi banyak dari dia nih sifatnya yang lebih dominan, ya, lebih dominan. Dia tidak bisa ngomong, curhat, meluapkan kekesalan ke orang lain kecuali sama diri kamu. Di sini dia bilang hanya kamu yang tahu bagaimana mengontrol dan meredam emosinya dia. Dia merasakan banyak waktu yang indah ketika bersama dengan kamu. Dari mulai hal-hal simple, dari cara kalian ngobrol, bicara, nyambung, nyaman, ketemu, tertawa, tersenyum, ngalor ngidul ngomongin banyak hal. Dia akan datang. I'm coming. Dia mau datang sesuai dengan pembacaanku. Datang ke kamu itu karena membangkitkan namanya inner child-nya dia. Dia merasa kayak kamu orang yang pantas dia datangi, kayak anak kecil dikasih permen gitu loh.
Ya, kayak anak kecil dikasih permen, kayak anak kecil yang dapat balon, dapat boneka, happy, datang di saat yang tepat, datang di saat yang memang kamu lagi butuh banget. Aku ngeliat energi orang ini tuh sayang banget sama kamu. Bisa jadi orang ini ingin menebus kesalahan gitu loh. Kalau dulu kita sempat deket, kita sempat kenal, ya, bukan orang baru. Tapi mungkin perkenalan kalian itu singkat, teman-teman. Walaupun kenal berapa bulan, tapi sebegitu dalamnya. Mungkin. Ya, ini bisa kelihatan dari pembacaan kartu ini. Kemudian kita lihat lagi. Dark shadow dari orang ini. Aduh, ini kartunya gini aja ya, nggak apa ya. Aku coba shuffle. Orangnya ini ciri-cirinya ya, dia orangnya cepet marah, emosinya cepet naik, kayak marah gak kenal waktu, cepet kayak tersinggung, kamu bercandain dia nganggapnya serius, tapi orangnya hatinya lembut. Kadang-kadang dia kalau lagi tidak stabil, dia tuh mengungkapkan kata-kata yang sakit banget buat kamu, ofensif atau menghina atau sekedar tidak menghargai kamu. Orangnya itu banyak berpikir. Aku ngelihatnya ya, orangnya tuh banyak overthinking. Mending kalau overthinkingnya positif. Kalau kamu overthinkingnya negatif, dia juga negatif, udah kalian sama-sama kayak kayak jadi toxic relationship, ada potensi toxic relationship. Tapi kan namanya kalau toxic relationship itu biasanya paling susah untuk dilupakan. Entah cinta segitiga, entah dia itu ada asas manfaat, ya biasanya itu yang kita yang buat stuck karena kita sudah terdoktrin. Ya, orangnya itu kadang-kadang berpikir itu irasional karena dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Orang ini tuh ibaratnya harus ditampa, harus dibantu secara mental, secara pikiran, ya. Orangnya juga cukup cemburuan, teman-teman. Kalau misalnya dia ngelihat kamu sama yang lain ngobrol atau gimana, ada rasa cemburu. Oh, bukan gue. Oh, gini. Oh, gitu. Itu siapa? Kenapa? Orangnya memang agak egois. Posesif juga. Ya, orangnya posesif sekali. Ada nggak sih hal berkesan yang mungkin datang ya dari dia yang buat kamu tuh kayak nggak bisa lupa sama dia? Ini clue-nya lagi. Saat sulit. Dia mungkin datang di saat kamu lagi riweh-riwehnya. Atau bisa kebalik. Kalau kondisi sekarang, mungkin malah kamu yang direpotin sama dia. Kayak kamu juga ngebantuin dia apa, ada emban tanggung jawab. Kamu juga ikut merasakan bebannya dia. Di sini cuma dia yang buat kamu berbunga-bunga. Buat kamu jatuh cinta. Jatuh cinta benar-benar kayak jatuh cinta pertama kali merasakan ini. Dia buat kamu cemas, gak bisa tidur kalau gak ada kabar. Dia sebenarnya kerap buat kamu kecewa sih. Tapi kamu gak bisa pergi dari dia. Apa kekecewaannya? Keluarga. Saya nggak tahu apakah ada orang lain atau memang keluarganya belum dekat sama kamu.
ya. Ten of Pentacles. Kecewa karena mungkin dia sudah menikah, bisa jadi, ya. Tuh, Three of Swords. Kalau dia sudah menikah, kamu suka mikirin bagaimana dia dengan pasangannya. Kamu kayak dark gitu loh energinya. Penasaran banget dengan kondisi rumah tangga dia, mungkin kondisi keluarganya. Itu yang buat kamu tuh kayak merasa terhianati, ternyata dia begitu. Ini datang lagi nanti. Dia masih ada cinta sama kamu. Kadang-kadang kalau misalnya orang di situasi yang salah, ya kita tidak bisa mengontrol cinta seseorang. Love is love. Tapi ya kalau misalnya memang kita logik ke depan, mendingan kita sakit sekarang daripada kemudian. Alasan dia datang kepada kamu. Three of Wands, dia melihat, yes, ini saatnya. Saatnya aku menemukan kamu lagi. Dia nyari kamu kayak treasure, kayak udah ngikutin kamu. Oh, kamu di sini, ngikutin. Tahu gitu. Yang kedua, di sini dia merasa dia sendiri. Jadi aku ngelihat mungkin sekarang ini adalah saatnya dia ketemu kamu karena mungkin dia sudah sendiri. Dia pengen menjelaskan sesuatu sama kamu. Apa yang ada dalam pikirannya, ketegasan apa yang diambil, dia pengen tegas di hubungan ini. Dia cari kamu benar-benar dengan penelusuran loh teman-teman, dengan upaya. Ya, sampai ke tahap ini dengan upaya. Dia pengen starting over, merencanakan sesuatu sama kamu. Aku bisa bilang, orang yang datang kembali kepadamu adalah orang yang benar-benar tidak melupakan kamu. Dia cinta sama kamu. Kalau dulu kalian belum diberikan kesempatan untuk bersama, sekarang dia datang untuk mengejar kesempatan itu. Ya. Ada sebuah transformasi di sini, teman-teman. Bisa jadi kamu berjodoh sama dia. Ada kartu Death. Ya, kartu Death itu adalah sebuah transformasi. Cinta ini memang banyak kesakitan. Kamu mikirin dia, mungkin ngelupain dia itu susah gitu. Tapi di sini ada panggilan dari dia. Ada rasa menyesal yang besar aku lihat di sini. Dan dia ingin menebusnya. Dia mencari cintanya yang hilang. Dia cukup patah hati ketika tidak ada kamu. Ya. Kita akan lihat untuk nama-nama orang yang datang sebentar lagi di hidupmu. Anik mungkin. Ini ya teman-teman, orang yang datang dalam hidupmu. Kalau misalnya memang dari bacaan ini memang ada inisialnya, ada namanya, maka dialah orangnya. Kalau namanya nggak ada, boleh lihat dari zodiak. Zodiaknya ada Taurus, Scorpio, kemudian Sagittarius, Libra, kemudian Capricorn, Cancer, Aquarius, dan juga Leo. Ya, kalau tidak ada di namanya, cek dari zodiaknya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Ayo digercepin nontonnya, di-share ke teman-temannya, di-subscribe channel aku supaya energi kalian juga bisa terbaca walaupun energi ini random.
Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian selalu berbahagia dan jangan ketik hal-hal dengan bahasa yang aneh-aneh ya. Karena itu akan memberikan ketidaknyamanan buat orang-orang yang hadir di channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.